masalah metodologi ini yang juga perlu kita perbaiki. Nah, ini adalah yang ada di SNI, bahwa untuk memasang alat uji atau sensor kualitas udara itu ada persyaratannya. Antara lain, dia tidak boleh terpengaruh oleh gedung-gedung, dia tidak terpengaruh oleh pohon-pohonan, sehingga memang menggambarkan suasana udara ambien. Kalau kita lihat, ini adalah sensor-sensor yang dipasang oleh yang ada data-datanya di kita itu, yang menurut saya ini tidak menggambarkan kondisi udara ambien, tapi justru lebih menggambarkan kondisi di satu tempat itu. Dan di tempat itu, lanjut, kenapa ini penting? Ini adalah karakteristik pencemaran di perkotaan. Jadi ini adalah kalau diibaratkan ini adalah angin, maka karena ada gedung akan terjadi penghalangan, dan angin itu tidak bisa turun sini, ada angin yang berputar di sini. Jadi kalau lokasi pemantauannya itu ada di daerah yang di sini, maka yang didapat adalah amplifikasi nilai baku mutu tadi. Nah, kalau itu terjadi di gedung yang diapit, jadi istilahnya ini adalah street canyon, di mana yang menjadi lembab adalah jalannya, kemudian yang menjadi penghalang lembah-lembahnya itu adalah gedung-gedung tinggi. Maka yang terjadi adalah angin itu tidak bergerak kemana-mana, berputar di mana-mana, sehingga ini yang disebut dengan pencemaran dari sini yang meningkat sekian kali dari base-nya. Jadi kalau di luar kota, barangkali cuma di sini. Tapi karena ada efek kendaraan bermotor yang ada di sini, kemudian tidak bisa bergerak kemana-mana, maka konsentrasi pencemarnya meningkat bahkan bisa 10 kali dari kondisi yang ada. Nah, itulah yang sebetulnya kenapa di Jakarta terjadi konsentrasi yang cukup tinggi, karena ada fenomena street canyon tadi. Yang Bandung pun sebetulnya secara luas juga terjadi seperti itu, karena Bandung kan bentuknya lembah seperti ini, kemudian dia nggak bisa kemana-mana, ada sumber emisi di situ, maka tertrap. Dia bisa lolos kalau ada hujan atau ada angin yang trapnya ini terpecah. Nah, oleh sebab itu, maka karena kita tahu fenomena di kota-kota besar ini adalah komponen terpenting, artinya sebetulnya komponen yang harus diperbaiki, yang harus kita manage untuk urban area adalah komponen yang ini. Komponen ini dihasilkan dari transportasi. Maka isu transportasi yang berkelanjutan atau merubah gaya hidup itu menjadi penting untuk di daerah perkotaan. Nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi. Lanjut. Nah, kita juga tadi reaksi kimia yang terjadi di urban itu sangat dipengaruhi oleh sinar matahari. Sehingga kenapa terjadinya selalu di musim kemarau yang nggak ada awan. Salah satunya adalah karena ada faktor sinar matahari yang sangat kuat. Sehingga reaksi ini adalah reaksi yang berantai. Nah, reaksi yang berantai yang masuk ini adalah selalu dari kendaraan bermotor, ini masuknya juga dari kendaraan ini masuknya juga dari kendaraan bermotor, ini dari kendaraan bermotor, bukan kendaraan bermotor, fuel combustion, dari pembakaran fosil. Nah, sehingga yang terjadi adalah ada siklus seperti ini. Dia naik, berhenti, tergantung pada bahan bakar di proses reaksi ini. Lanjut. Nah, apa sebetulnya yang spesifik di kota Jakarta? Ini adalah inventarisasi yang dilakukan oleh Bloomberg Filantropis DKI Jakarta, kemudian Vita Strategis, untuk melihat sebetulnya kalau asumsinya pencemaran itu adalah dari pembakaran energi,
dari yang kita gunakan, maka sebetulnya ini adalah sumber energi yang ada di Jakarta. Batu bara itu 0,42%, sebagian besar dari gas, sebagian besar dari minyak. Kemudian siapa yang menyebabkan emisi? 44% itu adalah transport, kemudian dari industri energi, industri manufaktur, industri energi, perumahan, manufaktur, baru dari kegiatan komersial di gedung-gedung untuk sumber energinya. Nah, dari sini terlihat bahwa transport merupakan unsur penting, dan itu mengkonfirmasi teori tadi bahwa penyebab terjadinya street canyon sebagian besar adalah dari aktivitas transportasi. Lanjut. Nah, ini juga studinya dari Duta Strategis bahwa kalau yang SO2 itu sebagian dari energi yang biasa dipakai oleh industri manufaktur. Kemudian NOx, CO, PM,5, PM2,5, black carbon, kemudian volatile organic content, ini sebagian besar dari disebabkan oleh kendaraan bermotor. Lanjut. Nah, ini adalah data tahun 2018 sampai 2022. Di tahun 2022 itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor yang terregistrasi di DKI. Yang 78%-nya adalah sepeda motor. Kemudian pertumbuhannya per tahun dari 2018 sampai 2022 itu 5,7%, dan sepeda motor itu 6,38%. Atau setiap tahun nambah 1,2 juta kendaraan bermotor, dan menambah atau di dalamnya ada 1,046 juta sepeda motor per tahunnya. Nah, kalau dilihat apakah efektivitasnya per penumpang, jadi yang paling penting sebetulnya konsep transportasi itu adalah bagaimana memperbanyak perpindahan orang, bukan memperbanyak perpindahan kendaraan. Sehingga efisiensi per kendaraan itu sangat penting. Nah, kita berdasarkan hitung-hitungan kita bahwa kalau satu sepeda motor itu dikendarai 2 orang, maka dia akan menyebabkan sekitar 7 CO gram per kilometer. Kalau mobil penumpang bensin itu 5,7, penumpang solar 0,4, penumpang mobil 1,71, dan bis 2,3. Jadi artinya kalau kita naik bus itu kontribusi kita terhadap CO2 itu jauh lebih kecil dibandingkan kalau kita naik sepeda motor, naik mobil pribadi, itu jauh lebih besar sumbangannya terhadap pencemaran. Oleh sebab itu sebetulnya kalau kita lihat di negara maju, maka sebetulnya terjadi perubahan pola hidup. Sebagian orang kalau di negara maju itu namanya jalan itu adalah prioritas utama. Kedua adalah naik sepeda, itu hierarkinya tertinggi yang kedua. Kemudian naik kendaraan umum itu mengganti dengan mobil listrik, hierarkinya ketiga. Dan yang keempat itu adalah naik kendaraan umum dulu, baru kendaraan listrik. Artinya sebetulnya semua orang didorong untuk merubah gaya hidupnya untuk menjadi lebih sehat, dengan berjalan kaki, dengan naik sepeda, memanfaatkan kendaraan umum, baru memiliki kendaraan pribadi. Itu pun didorong untuk menggunakan kendaraan pribadi yang listrik atau bahan bakarnya ramah lingkungan. Lanjut. Nah, ini juga studi dari KPPB menunjukkan bahwa 38% dari bahan bakar yang kita gunakan di tahun 2021 itu dihabiskan untuk kendaraan sepeda motor, kemudian truk, bus, kemudian mobil-mobil yang lain.
Lanjut. Nah, bagaimana ketaatan kita kalau namanya kendaraan yang menggunakan bahan bakar kan mestinya harus dijaga, dirawat, biar dia menjadi meskipun mengeluarkan emisi, tapi dia mengeluarkan emisi yang terkontrol sesuai dengan spek. Nah, salah satu caranya adalah dengan memastikan diuji emisinya bahwa dia bisa memenuhi baku mutu. Kenyataannya adalah bahwa tingkat kepatuhan untuk melakukan uji emisi ini ada di Jakarta Barat 7,45, di Jakarta Pusat 3,86, di Jakarta Utara 10,69, 4,7, 4,53. Jadi artinya sebetulnya kita semua juga perlu merubah perilaku kita menjadi taat, sehingga kita yang merasakan udara kita sendiri juga bertanggung jawab dengan udara yang kita hirup. Lanjut. Nah, ini kita juga menggunakan pemantauan dengan satelit. Lanjut. Nah, ini adalah 2 hari yang lalu kondisi atmosfer SO2 diamati dari atmosfer. Nah, sebetulnya ini adalah Jakarta, daerah-daerah lain bahkan di Eropa pun juga masih mengalami di Australia, bahkan di Afrika Selatan, Amerika Utara sebetulnya juga punya pola yang sama, masih juga terjadi pencemaran untuk SO2 ini. Nah, kalau dilihat lebih detail di Jakarta, maka kita lihat bahwa polanya sebagian besar adalah di Jakarta, kemudian juga ada pencemaran dari daerah hinterlandnya, dari Bekasi, dari Bogor, dari Depok, dari Tangerang dan Tangerang Selatan. Nah, ini adalah yang di Banten, Suralaya, ini yang dihasilkan dari PLTU. Jadi sebetulnya ini juga mengkonfirmasi sebetulnya ini adalah sifatnya, sumber emisinya adalah sifatnya lokal. Tidak ada yang dari Suralaya masuk ke Jakarta. Kalau dilihat ini kan, kalau ada kan pasti gambarnya menyatu seperti ini. Nyatanya ini adalah ada di sini, dan ini dikonfirmasi lanjut. Jadi ini adalah arah angin. Jadi arah anginnya adalah ke sana. Tadi di gambar satelit tadi sana, ini adalah arah anginnya. Jadi mengkonfirmasi ini arah ke sana, ini ke arah Selat Sunda, tidak ke arah daratannya. Dan lanjut, kita melakukan studi juga untuk PLTU untuk menjawab apakah PLTU itu masuk ke Jakarta atau tidak. Sudah dilakukan kajian dan terkonfirmasi bahwa sebagian besar masuk ke Selat Sunda, tidak di arah Jakarta. Nah, ini menegaskan bahwa sebetulnya sumber emisi di Jakarta sebagian besar dipengaruhi dari Jakarta sendiri dan di daerah Jabodetabek sebagai hinterlandnya. Lanjut. Nah, kira-kira apa yang menjadi solusi dari permasalahan kualitas udara Jakarta? Lanjut. Yang studi-studi itu. Nah, ini adalah kajian yang dilakukan oleh Prof. Puji Lestari, PhD, untuk melihat apakah peraturan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia itu sudah bagus atau masih ada potensi untuk perbaikannya. Yang biru itu adalah yang sudah diimplementasikan, kemudian yang biru ini hijau ya itu. Hijau Tosca itu adalah yang ada kebijakan baru, kemudian ini adalah yang masih perlu ditingkatkan. Kalau kita lihat memang rekomendasinya ada 12 rekomendasi untuk memperbaiki kualitas udara
terutama studi ini dilakukan sebetulnya untuk seluruh Indonesia, tapi fokusnya adalah di Jawa. Karena dari simulasi ternyata Jawa yang paling mempunyai risiko tinggi untuk pencemaran udara. Maka yang banyak direkomendasikan dan potensi yang bagus adalah memang regulasi dan kebijakan di transportasi. Kemudian mengawasi industri dengan memasang alat-alat pengontrol emisinya lebih baik lagi, dan juga paling banyak adalah mendorong efisiensi energi juga. Nah, ini adalah prioritas-prioritasnya yang direkomendasikan oleh Prof. Puji Lestari PhD. Nah, khusus untuk Jakarta ada studi juga yang lebih detail lagi yang dilakukan tadi oleh kita strategis. Jadi untuk mengurangi pencemaran di Jakarta ada 8 rekomendasi yang dikaji dan kemudian disimulasikan, yaitu adalah pengadaan kendaraan operasional listrik, pengetatan standar emisi transport menjadi Euro 4, pengadaan bus listrik Transjakarta, uji emisi, kemudian peralihan dari angkutan pribadi ke angkutan umum, konversi ke kompor listrik, pengendalian debu dari konstruksi, dan pelarangan pembakaran sampah terbuka. Nah, kita melihat sebagian memang sudah dikerjakan, seperti kemarin Pak PJ Gubernur sudah komitmen untuk menambah 100 kendaraan Transjakarta dengan menggunakan listrik. Nah, yang sebetulnya juga menjadi hal penting tadi, karena tadi kita dari analisis ternyata transportasi, maka yang kita dorong jangka panjang itu adalah uji emisi yang berkala. Tadi kita lihat ketaatannya kan masih rendah. Jadi potensi untuk mengurangi emisi dari kendaraan yang ada untuk memenuhi baku itu sangat besar. Sehingga kita dari ini sedang berdiskusi, karena kalau misalnya ya kita menggunakan ini Euro 4, kita harus menanya juga ketersediaan bahan bakar. Selain itu juga kita menanyakan, mau nggak kita semua berkorban untuk membeli semua bahan bakar yang memenuhi Euro 4. Artinya yang namanya bensin Pertalite itu sudah nggak boleh lagi di Jakarta, harus diganti dengan Pertamax. Yang solar apalagi itu, karena sulfurnya tinggi sekali, harus diganti dengan Pertalite gitu. Nah, apakah itu kita semua mau melakukan? Nah, itu yang perlu juga didiskusikan sehingga bisa menjadi bagian dari strategi ini. Barangkali itu saja pengantar diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Saya mengundang rekan-rekan media, ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan Mas, ada mic di sebelah kiri. Dan yang online juga dicek ya, kalau ada yang bertanya, sampaikan catatannya ke kami. Mas dari media dan siang Pak, Bu, saya Mehmet dari Berita1.com. Untuk Pak Sigit sih, kan tadi Pak Sigit menyebut salah satu faktor terbesar di kanan tadi, fleet kanan tadi itu kan dari kendaraan ya Pak, dan terjadi secara lokal. Terus baru kemarin saya ketemu sama Pak PJ Gubernur. Beliau sempat ngomong kalau dari beliau salah satu yang pengen didorong adalah peningkatan standar emisi ke Euro 6. Tapi kan sekarang baru Euro 4 ya Pak ya. Kalau ada dua hal yang pengen saya tanyakan Pak. Yang pertama, seberapa jauh sih Pak kita dari Euro 6 gitu? Apakah Euro 4 sendiri sudah mumpuni dilakukan dan diterapkan? Terus untuk pertanyaan keduanya, kalau dari dari Kementerian sendiri inisiasi dan mempush untuk penerapan Euro 4-nya sendiri di lapangan seperti apa? Itu aja sih Pak. Thank you Pak. Izin Pak Dirjen juga Bapak Moderator,
Jadi ditanyakan tentang implementasi Euro 4 di Indonesia. Ya, pemerintah telah menerbitkan peraturan Menteri LHK nomor P20 tahun 2017 ini tentang baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru yang mengatur baku mutu emisi bagi kendaraan baru. Jadi yang baru dikeluarkan dari pabrik atau impor. Ini menggunakan teknologi Euro 4. Ya. Sejak tahun 2017 diterbitkannya. Implementasinya ini kalau yang dengan bahan bakar bensin itu sudah diimplementasikan tahun 2018. Dan untuk yang bahan bakar solar atau mesin diesel ini beroperasi atau terimplementasi April 2022. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana masyarakat membeli kendaraan tersebut akhirnya kan ke sana. Itu. Tapi kalau dari kementerian ada usaha untuk mempush lebih luas nggak Bu? Maksudnya ada komunikasi dengan pihak lain nggak Bu atau stakeholder untuk mempush penerapannya itu seperti apa? Iya, iya. Di Indonesia belum ada pengaturan bahwa warga harus membeli Euro 4 gitu, tidak ya, tidak seperti itu. Artinya didorong iya, tapi bukan sifatnya mandatori harus ganti. Yang kendaraan yang sudah berumur lebih dari 5 tahun atau 10 tahun harus ganti Euro 4, tidak seperti itu. Saat ini. Jadi gini ya, mungkin pemaksaannya itu nggak langsung. Euro 4 itu kan berlaku untuk kendaraan yang baru. Artinya masih menyisakan kita yang kendaraan lama gitu. Nah, sekarang strateginya adalah kita lagi menetapkan standar untuk kendaraan yang lama. Kita menetapkan. Artinya kalau nanti uji emisi itu berjalan dengan baik, efektif, orang juga akan beralih ke sana gitu. Karena kalau menggunakan bahan bakar yang non Euro, pasti dia nggak bisa memenuhi baku mutu gitu. Jadi efeknya seperti itu. Nah, tapi sebetulnya kita juga mendorong, kita juga lagi memikirkan, menjajaki untuk sudah mulai menjajaki untuk implementasi di Euro 6 gitu. Tapi masih sebetulnya masalahnya bukan menetapkan standar, tapi bahan bakarnya juga harus mampu menyediakan apa yang diminta di Euro 6 tadi. Nah itu diskusinya kan tidak hanya di KLHK saja, tapi seluruh stakeholder, Pertamina, SDM, dan juga Kementerian Keuangan. Tapi diskusinya udah diinisiasi belum Pak untuk diskusinya? Masih sekedar pertemuan awal gitu, diskusi awal gitu. Nanti dengan dengan adanya Jakarta ini itu merupakan bagian yang memudahkan kami untuk meyakinkan bahwa memang perlu untuk dilakukan perbuatan. Kita ambil hikmahnya dari Jakarta ini. Thank you Pak. Paham ya Mas? Iya. Paham ya? Iya. Ya, Pak. Baik, ada yang lain? Pandu, silakan Mas. Terima kasih Pak Dirjen. Pandu dari Kompas. Ada 2 pertanyaan tadi disebutkan bahwa sumber emisi terbesar kan dari transportasi ya Pak. Kemungkinan ada polusi sendiri itu ada kemungkinan kontribusi juga dari PLTU yang ada di sekitaran Jakarta nggak Pak? Lalu persentasenya seberapa besar Pak dibandingkan transportasi itu? Kemudian disebutkan juga tadi kecenderungan emisinya kan meningkat selama musim kemarau. Dan tahun ini kan memang ada El Nino. Lalu kira-kira apakah ada kecenderungan juga bahwa polusi ini akan semakin lama karena di El Nino sendiri kan musim kemaraunya akan semakin panjang. Itu Pak, terima kasih. Boleh nggak yang slide di warna-warna ya? Ya, di sini aja, di sini aja. Dari sana, atas. Oke. Jadi ini adalah yang sudah diinventarisasi di DKI. Di DKI itu batubara hanya digunakan 0,42%. Itu digunakan untuk industri manufaktur. Kalau yang pembangkit biasanya sudah dialihkan untuk menggunakan gas.
Nah, kemudian apakah di hinterlandnya sudah seperti ini? Nah, ini yang kita lagi membuat kesepakatan bahwa kita menyadari bahwa pencemaran Jakarta itu harus dikaitkan dengan daerah hinterlandnya. Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang Selatan. Kemarin 5 Juni kita sudah membuat kesepakatan, dan dari kajian-kajian ini kita melihat bahwa di daerah hinterlandnya juga perlu dilakukan inventarisasi emisi yang lebih detail lagi untuk mencari sebetulnya karakteristik sumber pencemaran di daerah sekitarnya itu apakah tipikal sama dengan Jakarta atau berbeda gitu. Atau justru nanti yang mereka banyak dari industrinya yang masih menggunakan bahan bakar yang belum ramah lingkungan, terus seperti apa. Nah, itu yang bagian menengah yang akan kita kerjakan, karena memang kapasitasnya Jakarta berbeda dengan kapasitas kabupaten kota yang ada di sampingnya, dari segi resources dan dari segi SDM. Dan sebetulnya untuk persiapan uji emisi ini kita juga sudah berterima kasih kepada pemerintah DKI, karena resourcesnya sudah mulai di-sharing. Pelatihan bengkel-bengkel itu dari Jabodetabek sudah dilatih di pusat pelatihannya DKI, dan nanti sistem sertifikasinya, sistem pemantauannya kita sudah mempunyai sistem pemantauan yang bisa dikonekkan ke sistem perparkiran, dikonekkan ke sistem samsat yang mau kita kerjasamakan lebih lanjut lagi untuk yang tidak uji emisi, nanti akan dipersulit untuk misalnya masuk ke fasilitas parkir pemerintah atau parkir yang umum, atau dikenakan seperti yang ada di keputusan Gubernur DKI. Oh, yang ini boleh juga lihat, coba lihat yang di sini, yang di satelitnya, satelit tadi, yang satelit tadi, nah itu. Nah, ini terlihat. Jadi ini adalah PLTU Suralaya. Ini adalah pulaunya. Kemudian ini adalah di Selat Sunda. Kemudian ini adalah di Jakarta. Terlihat bahwa tidak ada hubungannya antara PLTU dengan di Jakarta. Ini sifatnya memang lebih banyak dari sumber emisi yang ada di lokal. Kalau nah ini terkonfirmasi, arah angin kan dari sini tuh. Nah, kita juga tadi sudah membuat modeling. Lanjut. Nah, ini adalah modeling penyebarannya. Memang terkonfirmasi sebagian besar adalah justru ada di daerah ini, daerah Selat Sunda. Tidak banyak yang berpengaruh ke Jakarta. Oke ya. Yang kedua Pak, yang tadi soal apakah akan panjang El Nino Pak. Oh, ya. Kemarin kebetulan dengan Pak Deputi di MKG ya, Pak Sena. Nah, saya cuma ngutip jawaban beliau ya, tapi saya nggak jamin benar. Mohon dikonfirmasi lagi ke Pak Sena nanti. Menurut beliau, yang namanya El Nino itu adalah fenomena iklim global. Jadi yang dipengaruhi itu sebetulnya lautan Hindia kita dan seluruh lautan gitu. Nah, kalau yang di sini itu lebih banyak fenomenanya adalah fenomena cuaca lokal gitu Pak. Jadi mudah-mudahan jawaban saya benar seperti yang disampaikan Pak Sena. Tapi mohon maaf, mohon itu diklarifikasi saja ke BMKG, Pak Deputi Sena untuk menjelaskan apakah fenomena El Nino ini akan berpengaruh di Jakarta.
Saya Sugiharto dari kantor berita Antara, Pak. Saya pengen tanya tentang yang uji emisi di Jakarta ini kan rendah ya. Rata-rata di bawah 10% dan hanya Jakarta Utara yang sudah di atas 10%. Apa mungkin bentuk intervensi dari pemerintah pusat supaya DKI ini tingkat uji emisinya tinggi? Terus yang kedua, bulan depan itu kan Indonesia menerapkan bursa karbon. Apakah ini bursa karbon ini ke depan bakalan menurunkan tingkat polusi di khususnya Jabodetabek? Begitu, terima kasih. Ya. Upaya pemerintah pusat, jadi pertama adalah kita menyadari bahwa yang masuk di Jakarta itu tidak hanya kendaraan yang terregistrasi di Jakarta. Jadi ada dari banyak keluar masuk yang dari Jakarta pun kan juga masuk Bogor, masuk Jabodetabek dan lain sebagainya. Sehingga kerjasama yang Jabodetabek tadi itu perlu dilakukan untuk jangan di Jakarta saja yang di-push untuk uji emisi, tetapi juga di pemerintah daerah yang ada di sekitarnya. Nah itu kita sudah membuat koordinasi dan sudah menyepakati masing-masing daerah untuk melakukan mendorong terus uji emisi. Kemudian kita juga mengusulkan koordinasi dengan Korlantas, Ditlantas dan lain sebagainya. Apakah bisa ini kampanye ini dimulai juga dengan misalnya di ruas-ruas jalan tertentu ada semacam operasi untuk mengecek uji emisi ini. Kemudian kita juga akan merespon melihat respon dari masyarakat, kira-kira sudah siap nggak untuk dikenakan misalnya tidak lagi hanya sosialisasi, juga penegakan hukum. Dan tentu sebetulnya yang kami butuhkan adalah support dari Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh ada slide yang mungkin di paling bawah. Kenapa kok perlu sekali? Yang itu nomor 10. Ini 10. Ya. Jadi ini adalah kita kan sepakat ya bahwa kita itu ada mau lepas menuju negara yang berpendapatan tinggi, tidak middle income lagi. Artinya sebetulnya budaya kita juga harus dirubah. Kita harus siap-siap menjadi budaya orang maju. Nah tadi sudah disampaikan yang namanya budaya orang maju itu hierarki pertama transportasi adalah jalan kaki, naik sepeda, kendaraan umum, kendaraan pribadi yang berlistrik, baru sebetulnya kendaraan transport pribadi itu masuk hierarki yang paling rendah. Nah, kalau kita tetap mempertahankan yang kita lakukan sekarang, ini ada yang disebut kalau pendapatan itu ada middle trap income, kalau di sini adalah congestion trap gitu. Jadi karena kita sudah bagus pendapatannya, maka awalnya beli mobil hanya untuk gengsi. Oh ternyata enak gitu. Maka semakin orang membeli. Akhirnya menjadi macet. Kalau macet, kita minta jalannya diperlebar. Nah, begitu jalan dilebarkan, maka kita nambah lagi kendaraan. Macet lagi. Minta lagi kendaraan. Sehingga yang terjadi adalah kita infrastrukturnya justru memfasilitasi untuk mencemari kendaraan kita gitu. Sehingga sebetulnya yang perlu di-switch itu adalah yang penting itu pergerakan orang, bukan kendaraannya. Tadi disampaikan bahwa kalau kendaraannya itu cuma dipakai 2 orang, maka dia emisinya jauh lebih tinggi beban pencemarnya dibanding dengan kendaraan-kendaraan yang umum yang dipakai bersama-sama sharing. Kenapa Jepang disebut negara yang maju yang paling efisien adalah karena sebagian besar orang berjalan kaki, naik sepeda, dan naik kereta.
subway. Nah, ini kan fasilitasnya juga sudah mulai dibangun nih Jakarta. Yang namanya pedestrian sudah mulai dibangun, kemudian jalur-jalur sepeda sudah dibangun. Tadi ada sudah mulai transportasi diperbaiki, bahkan Jaklingko ya. Jaklingko itu memasukkan sampai ke dalam-dalam gitu. Nah, boleh nggak kita semua sudah mulai menggunakan fasilitas-fasilitas itu untuk tadi menjadi budaya negara yang maju. Busa karbon, Pak. Oh, busa karbon. Jadi sebetulnya kalau yang ini kan lebih banyak sulfur, PM2,5, kemudian volatil organik karbon, nitrogen oksida gitu. Jadi nggak terkait langsung dengan busa karbon. Kalau busa karbon itu adalah yang sumber emisi itu kan ada dua. Sumber emisi yang bergerak itu adalah dari transportasi, dan sumber emisi yang tidak bergerak itu dari cerobong. Yang diatur sekarang itu adalah yang tidak bergerak ini, yang dari cerobong-cerobong ini. Kalau yang ini mekanismenya adalah dengan pajak. Jadi semakin banyak kita memakai bahan bakar fosil, maka di komponen waktu beli bahan bakarnya itu dikenakan pajak gitu. Nah itu yang lagi mungkin Kementerian Keuangan yang bisa ini. Tapi sebetulnya pola ini sudah terjadi di Kanada. Di Kanada itu ada carbon tax yang memang untuk penghasil ini. Gitu ya, Mas Sugi. Ada Mas, Mbak yang lain? Ya, silakan. Kenapa saya mampu dari Republika? Dan tadi sudah juga sedikit dibahas fokus pada kegiatan orang itu. Saya bisa dengarkan lagi. Kan polusi paling banyak salah satu dihasilkan oleh transportasi. Dan itu seberapa penting perubahan gaya hidup masyarakat agar tak lagi menggunakan kendaraan pribadi itu dan beralih ke kendaraan umum. Lalu disebutkan juga tadi fokus pada pergerakan. Seberapa penting perubahan gaya hidup masyarakat agar tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum. Itu pertama. Yang kedua, saya kan sebutkan fokuslah pada pergerakan orang dan kendaraan. Tapi ada alasan itu beberapa umum lah, sudah transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya memang begitu baik untuk masyarakat menggunakan transportasi umum itu. Nah itu seorang penting bagi pemerintah dan pemerintah daerah di Jakarta dan sekitarnya untuk memperbaiki transportasi publik agar masyarakat mau menggunakan transportasi publik itu. Terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu ya. Tadi teorinya itu kenapa kendaraan publik, fasilitas transportasi umum itu gagal, biasanya adalah karena dia tidak disukai sehingga menjadi siklusnya menjadi ini. Jadi kalau sudah siklus ini kita keenakan, maka yang diperlukan adalah perubahan perilaku. Kita lihat rekomendasi dari Vital Strategis tadi, boleh nggak? Yang Vital Strategis, ini yang khusus Jakarta. Oke. Yang pengadaan kendaraan operasional listrik itu sebetulnya diperlukan perubahan perilaku nggak? Karena kendaraan operasionalnya kan mahal nih, maka willingness-nya kita untuk membeli yang mahal itu kan pengorbanan. Nah, kalau kita bukan orang yang ingin berubah perilakunya, kira-kira kita akan beli nggak? Nah, ini sudah penting. Pengetatan standar emisi transportasi, ini bukan transport umum sebetulnya, untuk semua. Tadi, kalau kita berubah ke Euro 6, kira-kira harga Euro 6 itu berapa? Yang sekarang aja, yang pertama berapa? Kan jauh lebih tinggi. Mau nggak kita berkorban untuk memperbaiki kualitas udara itu, membeli bahan bakar yang ramah lingkungan, yang tentu juga lebih mahal. Sehingga kalau kita nggak mau, ya akhirnya kena trap tadi. Muter-muter di situ ya, setiap Juli Agustus kita konferensi pers lagi juga. Kemudian yang pengadaan bus listrik kan sudah ada nih, coba dilihat. Memang sudah digunakan optimal nggak kendaraan-kendaraan itu umum itu?
nanti kalau belum karena belum tersedia, pasti akan terjadi trap itu. Memang harus ada pengorbanan dari kita semua untuk nggak enak dulu gitu. Baru nanti semakin oh ya ternyata kebutuhannya besar gitu, pasti juga akan diadakan. Nggak diadakan ini kan karena sebagian yang sudah ada nggak dimanfaatkan secara optimal. Nah, di Jepang itu dulu kan orang kalau di kereta itu desek-desekan sampai titiknya nempel di situ kan nggak ada komplain gitu, karena mereka juga mau berkorban untuk yang lebih baik lagi gitu. Peralihan ke angkutan umum, nah tentu kan kita juga harus pasti ini juga perubahan perilaku. Konversi ke kompor listrik ini juga perubahan perilaku gitu. Jadi sebetulnya yang direkomendasikan ini adalah kesiapan kita untuk menjadi warga negara maju. Negara kita harus membantu untuk kita sendiri, kita semua dari middle track. Kalau mau menjadi negara maju, ya kita harus siapkan budayanya ya budaya orang maju gitu. Di Belanda semuanya pakai apa? Sepeda. Di Jerman orang juga naik sepeda, orang naik kendaraan umum jarang sekali juga. Kendaraan umum banyak sekali. Kendaraan pribadi malah jarang-jarang. Saya ketemu eselon 1 di Jerman, saya tanya kamu naik apa ke sini? Naik sepeda saya gitu. Nggak ada, ikut saya juga. Tapi saya udah naik sepeda kok kalau ke kantor di Kebun Nanas. Kalau ke sini belum berani. Itu ya Mas dari Republika. Ada yang lain? Ya Mbak dulu baru Mas. Selamat siang Bapak Ibu, saya Debbie dari Jakarta City. Mau bertanya, tadi kan disinggung soal fenomena street canyon. Kalau misalnya lahan terbuka hijau ditambah, apakah dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut? Kemudian, kalau keberadaan hutan kota sendiri sudah berpengaruh belum ya terhadap untuk mengurangi polusi? Kalau misalnya sudah berpengaruh, seberapa besar gitu? Terima kasih. Keberadaan hutan kota, Pak. Oke. Ini gambarnya. Nah, memang ada penelitian juga sebetulnya yang apa sih pengaruhnya hutan-hutan kota terhadap pencemaran di wilayah perkotaan. Dan memang ada pengaruhnya gitu, tapi seberapa besar saya lupa ininya, mungkin perlu saya cari lagi. Tapi sebetulnya kita di KLHK itu sudah menerbitkan panduan pohon-pohon yang bisa menyerap parameter-parameter pencemar di perjudian. Nah, nanti kita share ke ini ya, misalnya ada tanaman apa gitu bisa menyerap SO2 segini, menyerap ini gitu. Nah itu yang kita ini. Dan mungkin kalau dilihat, kalau boleh di Surabaya itu ada fenomena yang terbalik gitu. Dengan pohon-pohon itu ternyata terjadi penurunan suhunya yang relatif 1 derajat atau berapa gitu menurut Bu Risma. Jadi artinya sebetulnya kalau cahaya matahari kemudian suhu juga bisa dikurangi, berarti sebetulnya reaksi kimianya pun kan juga bisa diperlambat. Kemudian yang tadi pohon-pohon itu fungsinya juga menahan debu, itu pasti juga menyerap bahan-bahan pencemar, itu juga ada penelitian yang bisa membuktikan itu. Tapi seberapa besarnya saya mohon maaf harus cari ini dulu hasil risetnya. Bisa, ya makanya kita salah satu alternatifnya adalah menyediakan tempat-tempat pabrik yang terbuka. Kalau rumusnya itu sebetulnya gini, orang yang jalan itu nggak boleh lebih, dia akan merasa nyaman kalau kurang dari 15 menit. Jadi jarak 15 menit, nggak boleh lebih dari 15 menit, karena biasanya dia akan mencari pilihan moda kendaraan yang lain gitu. Sehingga di antara 15 menit itu, kalau di textbooknya harus ada tempat-tempat amenity-nya, ada toko-tokonya, ada tamannya gitu, sehingga orang terdorong menikmati untuk jalan-jalan di sana.
Baik, Mbak, nanti pendiriannya ya kita carikan, kita berikan. Mbak, nomor HP-nya dicatat di panitia ya. Silakan, Mas. Izin Pak, Sugih dari Jawa Pos. Langsung aja Pak, yang ingin tanyakan, ada tidak aksi instan yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara yang sedang terjadi saat ini? Karena kalau menerapkan beberapa rekomendasi yang ada tadi, mungkin itu dampaknya akan dirasakan masih beberapa waktu kemudian gitu Pak. Boleh nggak kita berdoa bersama hujan turun? Enggak, kalau angin enggak terlalu pengaruh. Tapi yang paling berpengaruh adalah hujan, karena dia akan mengendap, istilahnya membilas udara yang ada di Jakarta itu. Nah, itu yang paling efektif ya, memang ada hujan gitu. Karena hujan itu kemungkinannya sangat nol gitu Mas. Nah, jadi sebetulnya karena ini sudah terakumulasi lama juga, maka effortnya nggak ada yang instan. Tadi uji emisi kita masih nanya, kira-kira kita bersedia nggak untuk berkorban uji emisi? Sebetulnya tujuannya uji emisi itu bukan untuk menghukum, tapi memastikan kendaraan yang kita punya itu dipelihara, olinya diganti, kemudian sistem pembakarnya disetel terus gitu, sehingga emisinya itu di bawah baku mutu yang ditetapkan. Nah, itu yang menurut kami, kalau dari kajian kita strategis tadi, yang paling besar low hanging fruit-nya adalah penerapan uji emisi. Baik, Jawa Pos, ada yang lain? Cukup? Kalau cukup, saya memberikan kesempatan untuk Pak Dirjen memberikan closing statement. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Pemberitaan mengenai kualitas udara di Jakarta ini memang memberikan peringatan kepada kita semua untuk mempertanyakan apakah kita semua bersedia menjadi negara maju yang berpendapatan tinggi, atau kita masih tetap pengen menjadi negara yang middle income atau terperangkap di situ. Kalau kita berkeinginan kuat ingin menjadi negara maju, maka perubahan perilaku pun juga diperlukan menjadi perilaku negara maju. Di negara maju, prioritas pertama adalah jalan kaki, naik sepeda, kendaraan umum, kendaraan pribadi yang listrik, baru kemudian kendaraan pribadi yang masih kita gunakan sekarang ini. Jadi sebetulnya kalau pemerintah menyediakan fasilitas, menyediakan kebijakan, barangkali juga perlu disosialisasikan. Tujuannya adalah menyiapkan kita semua untuk menjadi negara maju. Jangan terperangkap terus di negara middle income. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen.